Pinpot, Yospin Podcast. Kembali di Pinpot, asik. Udah kayak om-om belum suaranya? Nggak ada yang denger ya, udah nggak apa-apa. Di episode ketiga kali ini, bintang tamunya international. Udah lumayan lama janjian kayaknya dari tahun lalu ya, akhir tahun lalu. Baru ketemu sekarang. Sebenarnya udah kenal sosok ini tuh udah lumayan lama. Dari zaman era apa ya? Friendster kali ya. Oh iya kan. Kenalnya udah lama. Cuman fun fact-nya belum pernah ketemu gitu. Hari ini di episode ketiga ini kita bakal ngebahas tentang pramugari sedap atau flight attendant ya kan. Sebelumnya mau kenalin dulu narasumber kita kali ini, namanya Teteh Suci ya. Halo semuanya. Ya. Pin, Ya, apa kabar Pin? Baik. Gimana Teh Uci, sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Sebelumnya kan kalau gue kan udah kenal nih ya, walaupun belum pernah ketemu langsung. Nah nih buat para pendengar, sedap pendengar, itulah boleh kenalin diri dulu nggak? Boleh. Aduh maaf nih agak kaku ya. Soalnya emang ini kayaknya baru dulu pernah sih sempet jadi narasumber juga di radio, tapi itu udah lama banget dan ini kayaknya baru kedua kalinya. Jadi mohon maaf kalau memang agak kaku-kaku sedikit. Jadi mohon bimbingannya Apin. Gak masalah, santai. Yuk mari. Oke, perkenalan ya. Nama aku Suci Aidil, tapi teman-teman di lingkungan kerja atau teman-teman di rumah biasa panggil aku Suci atau Uci, biasa lebih akrab. Terus umur, boleh. dibilangin soalnya umur. Boleh, terserah. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Biar lebih komplit ya kan. Iya. Siapa tahu kan ada yang wah kayaknya menarik nih gitu kan. Kita nggak tahu kan. Menarik buat apa nih? Ya nggak tahu lah ya kan. Umur gue 27, terus abis gitu asal dari Bandung. Terus pekerjaan seperti tadi yang Apin bilang. Ini aku nggak apa-apa ya panggilnya Apin ya? Nggak apa-apa. Manggil apa aja bebas. Siapa tahu nama di sini bukan Apin, ada nama yang lain gitu kan. Boleh manggil Woi juga nggak apa-apa, Woi gitu nggak apa-apa. Bebas kok. Asal aku dari Bandung, terus sekarang tinggal di Jeddah kebetulan karena kerjaan. Apalagi Pin? Tinggal di Jeddah ya. Sebelumnya nih mungkin ada yang denger belum pernah tahu Jeddah tuh apa sih, makanan apa gitu loh. Woi. Nah ini baru keluar woi. Jeddah itu semacam Jeddah itu adalah salah satu kota di Saudi, di Kingdom Saudi Arabia. Oke. Jadi kebetulan sekarang aku join sama airlines di Saudi, namanya Saudi Arabia Airlines. Plat merahnya di sini. Oke. Kebetulan sih sebenarnya pas aku kan join di sini udah 2 tahun nih. Dulu pertama kali join itu aku di-assign untuk base Riyadh, tapi cuma 1 tahun. Terus nggak lama aku request untuk pindah ke Jeddah. Alhamdulillah dari Mei 2020 aku udah di Jeddah. Oke, menarik. Oke, kita mulai dari yang awal nih. Pertama kali dulu. Kenapa? Gimana ceritanya memutuskan untuk jadi pramugari? Oke, jadi dulu tuh lulus SMA. Jadi sebenarnya sih dari dulu nggak pernah ada kepikiran pengen jadi pramugari ya. Sebenarnya cita-cita basically tuh biasa lah ya, anak-anak zaman kita kecil tuh biasa cita-cita apa sih, jadinya dokter, astronot ya kan, terus jadi artis ya kan, jadi apa lagi gitu kan, yang maksudnya semacam seperti itulah. Dan aku juga nggak ada kepikiran jadi pramugari sebenarnya. Cuman kebetulan aku punya kakak perempuan, jadi dari aku SD itu dia udah jadi pramugari. Ya kan? Nah,
jadi tuh dari kecil tuh dari yang belum paham apa-apa tuh aku tuh kerjaan aku tuh cuma ngelihat dia kalau misalkan pulang misalkan sebulan sekali gitu kan. Hmm. Pulang bawa oleh-oleh gitu kan. Hmm. Terus bawain barang-barang buat aku, beliin oleh-oleh dari tiap negara, tiap kota gitu kan. Terus beliin aku sesuatu gitu kan. Maksudnya kayak dengan apa ya? Dengan yang nggak paham apa-apa cuma kayak mikirnya kayak, ih kok kakak aku keren ya, maksudnya kayak maksudnya kayak kerjaannya tuh maksudnya waktu dulu kan belum paham ya kan pramugari itu apa, kerjanya tiap pulang ke rumah bawa oleh-oleh gitu kan, terus beliin aku barang-barang, taunya cuma kayak gitu doang gitu kan. Nah semakin kesini kan maksudnya kita tumbuh ya Pin ya, Betul. namanya juga manusia. Iya benar. Terus tuh kayak sebenarnya sampai SMA pun aku nggak kepikiran pengen jadi pramugari. Walaupun waktu dulu tuh kalau misalkan keluarga besar lagi kumpul di rumah gitu kan, mama tuh selalu dibilang sama keluarga, maksudnya ini yang aku kan kebetulan anak bungsu kan, ini yang bungsu gimana berarti mau jadi pramugari juga dong. Mama aku selalu bilang, enggak gitu kan. Kebetulan aku kan 3 bersaudara. Yang pertama laki-laki, terus yang kedua kakak perempuan aku yang itu jadi pramugari, dan aku yang terakhir gitu kan. Jadi mamaku selalu bilang, enggak deh, ini yang bungsu kerjanya yang bolak-balik ke rumah aja gitu, jangan jauh-jauh biar pulang ke rumah karena udah cukup deh yang kedua aja yang jauh dari rumah gitu kan. Terus habis itu dan aku juga memang nggak, cita-cita aku nggak pengen jadi pramugari sebenarnya, pengennya malah jadi sampai lupa aku cita-cita dulu. Apa? Pengen jadi ini pengusaha ya kan? Oh pengusaha. Masinis. Ya kan nggak tahu kan? Bisa. Iya. Terus abis gitu ya udah aku kuliah. Aku waktu itu lulus SMA, kuliah ya kan. Terus di sela-sela waktu kuliah tuh kakak aku tuh sempat ya ngobrol gitu kan sama aku, maksudnya kayak masa-masa itu kan di momen dimana kita mau jadi apa nih ke depannya gitu. Kuliah pun harus menentukan gitu mau ngambil jurusan apa, mau kemana hidup lo gitu kan. Nah terus waktu itu aku cuma bilang aku pengen ya sebenarnya aku nggak mau muluk-muluk sih, aku bilang. Aku pengen coba dulu kuliah gitu kan, apapun jurusannya, beneran Pin, aku bener-bener nggak yang pengen jurusan ambil pengen ini, pokoknya aku kejar itu nggak yang, maksudnya aku coba dulu, tapi kalaupun nggak apa-apa, aku masuk swasta juga nggak apa-apa, yang penting aku pengen kuliah gitu kan. Terus dia tuh dari awal udah ngomong kayak gini, lo nggak mau jadi pramugari aja gitu kan, enak loh. Lihat nih, dia tuh sampai dulu tuh kayak setiap dia gajian tuh dapat SMS gajian, dia tuh ditunjukin ke aku gitu loh. Oh, manas-manasin ya, gaji gue segini. Manas-manasin, maksudnya kayak kalau lu bisa cari duit sekarang kenapa enggak gitu kan. Sebenarnya bagus kuliah, dia bilang kayak gitu. Cuman maksudnya kayak lebih ke apa ya, mungkin kakak aku waktu itu mikirnya kayak kalau misalnya lo bisa sekarang kenapa enggak, kalau kuliah kan bisa sambil gitu kan. Betul. Sebenarnya waktu itu kondisi ekonomi juga tidak mengharuskan aku untuk kerja juga sih sebenarnya gitu. Cuman keluarga aku lebih ke apa ya, yang enggak yang harus kuliah beresin dulu gitu kan. Enggak, mamaku tuh lebih ke, mama sama papaku lebih ke ya udah kalau misalnya mau langsung kerja silakan, atau mau kuliah juga silakan, atau mau sambil kuliah sambil kerja juga nggak apa-apa gitu kan. Cuma waktu itu aku memutuskan untuk kuliah. Ya kan, kuliah nih kan. Emang anaknya tuh dari dulu emang nggak bisa cuma ngejalanin satu kegiatan doang. Dari dulu memang udah ikutan part time gitu loh Pin. Kayak di restoran, di kafe yang kerja. Aku ingat banget tuh kayak kerja 7-8 jam tuh gajiku cuma 20.000, 25.000. Aku jalanin gitu loh. Serius? Sumpah. Serius. Itu tahun berapa? Ingat gak? 2010. Aku lulusan 2010. Jadi itu tuh 2010. 11-an lah ya. 2011 tuh 2011 tuh aku udah kayak rajin part time, terus ikutan apapun aku jalanin. Ada teman aku yuk ikutan SPGN
SPG-an Gramet gitu kan. Mhm. Ayo gitu loh, ayo SPG-an ini. Tapi aku juga tetap pilih-pilih SPG-an apa dan karena Ya. butuh approval dari mama juga kan. Betul. Terus Oke. Mhm. seiringnya berjalannya waktu itu Garuda, nggak apa-apa ya aku sebutin ini ya, Nggak apa-apa santai. nggak apa ya. Nggak apa-apa. Garuda tuh sempet bukaan di Bandung kebetulan ya kan. Oh iya benar-benar. Terus kakak aku yang perempuan tuh memang nggak tahu, memang semangat banget gitu untuk aku ngikutin jejak karirnya dia gitu kan. Jadi dia selalu update gitu. Tuh Garuda lagi bukaan, cobain Gih gitu kan. Cuman kan waktu itu aku nggak ngerti apa-apa gitu kan. Terus kakakku bilang ya udah gue temenin deh kata dia gitu kan. Jadi bener-bener persiapannya bener-bener di preparein sama dia semua dari top tutu gitu kan, bukan cuma dokumennya doang yang dia siapin, jadi semuanya aku disiapin bener-bener sama dia gitu kan. Udah beres lah Sampai pokoknya ya. dianterin ngantrinnya, ya udah beres gitu kan. Terus sampai dianterin sama dia, ditungguin sama dia gitu kan, sampai beberapa tahapan, pokoknya dianterin deh, pokoknya diurusin banget sama dia gitu kan. Sampai pada akhirnya aku tuh pas tahapan pertama lolos, tahapan kedua lolos, tahapan ketiga aku lupa tahapan keberapa. Jadi waktu itu habis psikotes aku lulus. Itu tuh waktu itu saingannya itu 2.000 orang kalau nggak salah. Wadaw. Jadi untuk nyampe di tahapan psikotes dan lulus itu tuh udah cukup sangat membanggakan untuk aku yang baru pertama kali nyoba gitu loh. Sorry, 2.000 orang itu di Bandung aja? Di Bandung, waktu itu bukannya di Bandung, tapi mungkin yang apply itu banyak dari semua kota. Oke. Jadi yang sudah waktu itu tuh walk-in kalau nggak salah deh, walk-in interview, tapi mungkin yang sudah masukin CV sebelumnya emang dipanggilin gitu loh. Jadi nih kita bukan di Bandung, jadi datang. Jadi tapi sambil buka walk-in juga, dan waktu itu aku walk-in interview gitu. Terus akhirnya waktu itu gagal setelah tahap psikotes itu, karena memang Garuda salah satu ya tahu sendiri lah ya, di Indo memang Garuda adalah airlines plat merah dan memang seleksinya luar biasa, ketat sekali gitu kan. Gak lolos waktu itu sempat kecewanya lebih ke gila capek gue, udah kayak ini berbulan-bulan prosesnya, terus kayak udah sounding ke keluarga, ngerti gak sih? Ya mungkin mama aku juga kayak, ini anak gue nyoba Garuda gitu kan, udah lolos ini itu gitu kan. Tapi akhirnya nggak masuk gitu kan. Terus kakak aku bilang nggak apa-apa, ini tuh biasa gitu. Dan maksudnya kayak untuk pertama kali nyoba tuh udah sampai sini tuh udah alhamdulillah banget gitu kan. Jadi kakakku kayak lebih kasih semangat, nggak apa-apa lanjut sambil kuliah, nanti kalau udah bukan lagi kita coba lagi gitu kan. Cuman aku tuh waktu itu kayak oke, ya udah mungkin memang bukan rezekinya di sini gitu, ya udah. Terus abis gitu seiring dengan berjalannya waktu coba lagi airline swasta, salah satu airline swasta. Di sini aku nggak mau nyebutin airline apa. Cuman karena aku lebih kecewa sih jatuhnya, karena waktu itu jadi setauku kan kalau misalkan masuk airlines kita ada proses training dulu, dan dari proses training pun kita harusnya dapat gaji kan. Tapi waktu itu jadi pas trial aku kedua untuk coba jadi pramugari, waktu itu aku keterima. Ya kan, setelah melalui beberapa proses aku dibilang oke, kamu keterima. Terus waktu itu aku dibilangin, di briefing gitu kan di satu ruangan, kamu terima, trainingnya mulai tanggal segini, bla 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 bla, tapi kamu udah tahu kan kalau training kita ini bayar. Iya, terus aku kaget dong, karena yang proses yang rekrutmen aku yang kedua itu aku benar-benar totally sendiri. Aku nggak dianterin siapa-siapa, aku ke Jakarta waktu itu dianterin, malah bukan dianterin, cuma dianterin saudara aku gitu. Karena waktu itu belum ada kendaraan kan di rumah, jadi aku dianterin sama saudaraku ke Jakarta. Aku cuma kayak kaget, karena aku selama ini nggak pernah dengar gitu loh, maksudnya kayak training pramugari bayar, kecuali kalau sekolah pramugari beda lagi ya, itu kan airlines ya kan. Terus aku agak kaget, berapa, aku tanya nominalnya gitu kan. Oh iya Bu ya, berapa? Aku bilang kayak gitu kan, disebutin nominalnya berapa, dan itu menurut aku di umur aku yang segitu, di tahun segitu tuh, nominal segitu tuh gede banget buat aku gitu. Teh Uci nggak kasih tahu nominalnya, oke, nggak masalah. Kira-kira bisa beli motor Matic baru? 2 kayaknya Pin pada saat itu ya.
Waduh, 2 gila. cukup buat beli 2 motor itu kayaknya Wadidaw. cash. Gila. Makanya kaget banget kan. Nah, terus Oke. habis dari situ Heeh. aku maksudnya kayak aku di umur segitu ya, maksudnya waktu itu umur aku Hmm. 18 karena minimum untuk jadi pramugari di Indonesia itu umur 18 kan. Oke. 18 tahun dikasih kondisi seperti itu, aku langsung mikir, "Oh, Bu, maaf. Untuk informasi biaya training seperti ini saya baru dengar," aku bilang kayak gitu. Dan sebenarnya tujuan saya datang ke sini melalui proses semua ini sampai saya dinyatakan diterima, ya saya memang mau cari kerja dan cari uang. Tujuannya cari uang, aku bilang. Bukan untuk bukan untuk bayar, ngerti gak sih? Gue tuh Iya. jadi kayak pikirannya gue bakal dapat duit kerja tuh, kenapa jadi gue yang harus bayar gitu kan. Nah terus habis gitu saya nggak bisa mutusin sekarang. Saya bilang saya harus keluar dulu dan saya harus telepon orang tua saya dulu gitu kan. Terus dia pun ya nggak masalah gitu kan, silakan untuk ngobrol dulu sama orang tua gitu kan, nanti dikasih waktu gitu kan. Ya udah aku keluar telepon orang rumah, kakakku pun ya karena dia nggak tahu gitu kan untuk regulasi setiap airlines kan mungkin beda-beda ya kan, dan kakakku juga mungkin memang kurang tahu. Yaudah bilang mama gitu kan, kalau mama dikasih mama bilang ya udah nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa deh, nggak ada uang pun ada-adain, namanya orang tua gitu kan. Kalau kamu pengen jadi pramugari gitu kan, nggak apa-apa deh, nanti mama usahain bla bla. Aku cuma bilang nggak, aku nggak mau, kuliah aja. Aku cuma bilang kayak gitu karena niat aku kan, maksudnya aku cari maksudnya pengen jadi pramugari tuh pengen dapat uang, dapat uang, dan aku malah jadinya nyusahin orang tua kalau gitu. Tadinya yang pengen yang ngasih gitu kan, malah jadinya nyusahin orang tua, pikirnya kayak gitu. Ya udah akhirnya sempat ngecewain, maksudnya kayak takut ngecewain kakak aku sih, karena dia yang bener-bener ngedukung aku gitu kan, dan emang aku waktu itu dapat kesempatan udah diterima, tapi nggak bisa juga gitu. Aku kayak udahlah nggak apa-apa, kuliah nanti coba lagi aja. Akhirnya ternyata memang sistem di airlines tersebut seperti itu. Jadi memang di situ tuh memang jadi kita training tuh pakai biaya sendiri, Pin. Biaya sendiri, tapi nggak harus langsung dibayar di muka kok, itu bisa dicicil juga gitu loh. Dan dicicil dalam artian nanti kalau kita udah kerja jadi dipotong dari gaji kita selama jarak berapa lama gitu kan. Jadi memang ya paham gitu, jadi memang setiap airlines beda-beda untuk prosedur untuk menjalani si trainingnya seperti apa. Ada yang dapat gaji, ada yang dapat gaji, dapat mes, dapat semuanya, kita tinggal belajar doang gitu. Itu ada yang memang seperti itu. Jadi memang macam-macam. Dan akhirnya sebenarnya belum lulus juga sih waktu itu, baru nyampe semester 3 ya kan. Semester 3 akhirnya airlines pertama aku, cinta pertama aku aku menemukan cinta pertama aku di tahun, sebenarnya masih jangka waktu tahun itu juga sih, bentar lupa aku ya, 2011 juga aku. Jadi waktu itu Maret, aku masih ingat bulan Maret 2011 aku coba AirAsia. Aku waktu itu lagi mau kuliah, pagi-pagi aku ingat banget ditelepon lagi sama kakakku juga. AirAsia bukaan tuh, cobain kata dia gitu kan. Terus aku bilang waktu itu udah males gitu, ngerti gak sih, kayak udahlah gitu kan. Tapi kakakku kayak, aku gak ada prepare apa-apa, aku bilang, maksudnya kayak aku sekarang lagi di kosan, terus aku maksudnya kayak ya gimana, aku bilang gitu kan. Terus kakakku bilang enggak apa-apa, coba aja, bismillah aja, dia bilang. Soalnya kebetulan rekrutmennya waktu itu emang di salah satu hotel di Bandung, dan emang deket banget dari kosan aku gitu lah, apa salahnya nyoba, kata kakakku gitu kan. Akhirnya waktu itu, hari itu aku sebelum kuliah, aku paksain, aku kesana, aku pakai angkot, aku inget banget. Aku pakai angkot, dan kebetulan untuk masalah baju, karena kan aku kuliah di Taruna Bakti, kesekretarisan kan. Jadi memang sehari-hari tuh kalau nggak pakai seragam, aku pakai baju kantor. Jadi memang agak nggak maksudnya nggak kesulitan lah untuk mempersiapkan semuanya gitu kan. Untuk masalah baju udah ada, udah tinggal kayak udah mau kuliah aja gitu kan. Udah dateng, terus aku inget banget aku pakai angkot, terus waktu itu aku tenteng heels aku tuh pakai kantong kresek. Aku pakai kantong kresek,
terus aku turun di depan di seberang hotel gitu kan, terus aku ganti si sepatuku di pinggir jalan. Oh my god, kenapa? Maksudnya kayak kalau berpikir sekarang kenapa gue nggak masuk hotel dulu terus gue Iya. ganti gitu kan Iya di iya dalam iya iya di iya. toilet lobby. Tapi nggak tahu kenapa kayak karena mungkin udah buru-buru gitu kan, udah Panik ganti tuh panik. di pinggir jalan. Iya nyebrang terus akhirnya masuk tuh kan ke hotel itu dan memang antrinya udah panjang banget dan kebayang maksudnya kayak sementara mental aku tuh udah kayak kayaknya enggak deh dan kayak masuk ke situ tuh kayak bener-bener ngantri banyak mbak-mbak teteh-teteh Bandung yang luar biasa Heeh. cantiknya seperti kayak itu tuh kayak dikumpulin ngerti gak sih di situ semua Oh, dan iya aku tuh iya. kayak dateng dekil maksudnya kayak cuma modal baju kuliah doang dan pun belum bisa gitu kan karena waktu itu kalau yang pertama atau yang kedua mungkin lebih prepare karena memang jaraknya maksudnya ada waktu aku buat prepare gitu kan ini kan bener-bener pagi itu banget aku dikasih Iya. tahu dan aku harus berangkat gitu kan itu bener kayak JPR sih jujur kayak udah nih enggak ini gue apa gitu kan apa-apaan nih gue kesini nggak modal apa-apa gitu kan tapi Heeh. akhirnya maksudnya kayak ya udah Bismillah aja gitu kan Mhm. akhirnya nyoba alhamdulillah prosesnya cepet banget waktu itu Oke. cuma beberapa hari kalau nggak salah deh karena waktu itu AirAsia lagi butuh banget Oh. kru waktu itu Heeh. dan memang dia memang lagi pengen nyari orang Bandung gitu jadi satu angkatan tuh semua waktu Oh. itu dari saingannya lebih dikit waktu pas AirAsia waktu itu kayak cuma 800 orang kalau nggak salah terus disaring akhirnya cuma jadi 18 orang. Dulu sempat mikir nggak sih, maksudnya kan kayak Garuda aja 2000 tembus nih, ya kan? Masa Mm-mm. ini yang 800 nggak tembus gitu? Mikir gitu nggak sih? Sebenarnya nggak kepikiran ke situ Nggak ya? justru karena mungkin mentalnya udah apa ya karena kalau pertama kayak nyoba-nyoba terus ada kakak aku juga kan jadi apa-apa tuh aku nanya dia ngerti nggak sih kayak Oke. ini aku nanti tahapan ini kira-kira gimana ya dan selalu ada dia di samping aku gitu loh dan untuk yang kedua pun maksudnya dia standby buat aku gitu maksudnya standby dalam artian dia standby telepon ngerti nggak sih tapi karena hari itu tuh kayak apa ya maksudnya kayak kakak aku ngasih taunya ngedadak gitu kan aku juga nggak preparationnya nggak bener-bener yang total gitu kan terus waktu itu kakak aku terbang juga yang nggak bisa aku hubungin juga jadi bener-bener yang sendiri bener-bener totally sendiri dan aku nggak mikir kayak waktu itu 2000 juga Garuda aku tembus ini pastilah Oh, justru lebih malah kayak iya iya. apa akan terjadi lagi gitu loh maksudnya Ah, kayak kemarin ada pun diterima tapi nggak lancar kan memang bukan ah, rezeki gitu kan yep. tapi aku kayak mikirnya kayak ya udahlah gitu loh kalau memang rezeki pasti dilancarin Bismillah aja Oh. gitu Yang penting nawaitunya ya, sedap. Iya. iya niatnya Pin Betul. Tapi gini teh, dulu sempet pernah lihat ada fotonya ikut training uh-huh. apa ikut kayak sekolahan itu bener gak sih? Iya ya Allah dia inget loh Ingat, 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 ingat. Bener gak itu? bener Bener. jadi tuh aku lupa tahun berapa aku masih di Asia juga jadi sempet ada sama temen sih lebih kepengen kita jadi bikin sekolah pramugari gitu Oh, di Bandung. oke. Jadi aku kerja sama temanku. Sebenarnya temanku sih ininya foundernya. Aku lebih Oh, ngebantu dia. Cuman aku nggak lama sih di situ 1 tahun. Sekolahnya masih ada sekarang, alhamdulillah oke. masih going well. Hah? Tapi memang kebetulan karena apa ya, akunya memang waktunya juga agak susah untuk ngaturnya. Terus ya jadinya memang keadaan yang tidak memungkinkan. Jadinya ya aku memutuskan untuk deh kayaknya mungkin di lain waktu. Untuk sekarang kayaknya aku harus lebih fokus ke pekerjaan aku dulu gitu loh. Tapi kita nggak pernah tahu kan ke depannya. Betul, sedap. Suci Ideal bakal punya sekolah pramugari. Amin, ya kan. Amin, ya kan. Iya. Tapi waktu itu kan berarti kan pada saat di sekolah itu udah sempet kerja kan, maksudnya berarti udah sempet di AirAsia kan waktu itu ya? Udah kok aku berapa tahun ya di Asia? Pas itu tahun 2015 kalau nggak salah deh sekolah itu. Aku kan dari Asia dari 2011 kan. 2011 terus itu 2011 oke aku ceritain join AirAsia 2011 sampai 2014 dari 2014 pertengahan kalau nggak salah 2015 pertengahan aku
di-assign untuk sebenarnya bukan pindah airline sih, itu masih satu naungan AirAsia juga. Tapi bedanya itu kita manajemennya aja yang beda. Jadi namanya AirAsia X. Jadi AirAsia, yang mungkin yang ditahu teman-teman di luar di sana, AirAsia pakai pesawatnya, kalau ngomongin type rating pesawat ya, pakai Airbus 320. Itu untuk yang short flight. Penerbangan di bawah 5 jam kalau nggak salah ya kan. Nah, jadi AirAsia itu punya ada namanya AirAsia X. Jadi AirAsia X itu untuk extra long haul flight. Jadi untuk penerbangan panjang gitu loh, dan emang rating pesawatnya juga beda, yang lebih besar 330. Dan alhamdulillah waktu itu di-assign untuk pindah ke AirAsia X. Terus opening AirAsia X, aku pindah ke sana. Terus base-nya juga pindah, dari asalnya aku di Bandung aku di Bandung kok kalau nggak salah ya. Aku di Bandung AirAsia. Terus habis gitu aku pindah ke Bali, join sama AirAsia X 2015 sampai 2018 terakhir. Oh, 2018. Iya, di AirAsia, maksudnya kayak 2000 pertama join di AirAsia X-nya 2015 pertengahan ya kalau nggak salah, 2015 pertengahan sampai 2018 akhir. Sampai pada akhirnya aku join di sini. Gitu. Oke, berarti valid ya sekolah yang sekolah pramugari itu ya? Iya. Enggak, make sure aja gitu kan, make sure kan maksudnya. Lebih ke bantu teman sih untuk apa ya, untuk karena kan waktu itu memang sebenarnya udah mikir kayak apa kita sambil aja ya, ya udah aku bantu gitu kan, dan dianya memang mau dibantu, ya udah aku bantu, tapi sebisanya aku bilang kayak gitu. Dan pada akhirnya sebenarnya masih pengen banget untuk langgeng di sana, cuman memang ya gimana, waktunya memang susah sih. Ya. Gitu. Itu kan tadi lumayan tuh dari 2011 sampai sekarang ya kurang lebih sekitar 10 tahun ya. Ingat gak sih suka dukanya itu apa ya sih Teh? 10 tahun ya. Kurang lebih sih sebenarnya. Baru mau anniversary ini bulan depan, bulan Maret. Oh, oke. Bulan Maret. Oh, berarti mau 10 berarti tahun, pas ini ada berarti udah 10 tahun. Karena kan ini tayangnya Maret. Oh iya benar. Iya benar. Oh ini sebagai perayaan ya. Iya ya. Yeay, asik aku menjadi kabitku. Siapin nanti kalau udah bisa pulang ke Indo. Enggak bercanda. Beneran. Ya. Kalau ada kesempatan, karena maksudnya kayak sejauh ini kita kenal udah lama. Masya Allah gitu kan, udah kenal dari Friendster ya? Kayaknya bukan dari Friendster deh. IMRC ya? Apa sih namanya? Enggak main. MRC enggak main. Masa sih? Serius enggak main. Karena waktu itu salah ya. Karena waktu itu masih miskin, jadi enggak punya duit buat ke warnet. Terus main Friendster di mana? Main Friendster akhirnya punya duit. Nah, itu kan udah beda tuh eranya. Luar biasa. Ya kan? Baik. Oke, selama 10 tahun sebagai mugari ya. Suka dukanya yang paling inget apa Teh? Sukanya dulu deh, yang paling inget banget sampai sekarang. Senangnya alhamdulillah sih ya. Sampai udah mau tahun ke-10 ini aku masih bertahan di industri airlines ini. Alhamdulillah sukanya tidak terhingga ya kan, tidak terhitung sebenarnya. Cuman kalau mau dibilang poin-poinnya, sebenarnya jadi pramugari itu it's not a boring job. Maksudnya kayak apa ya? Ya like you know lah. Maksudnya kayak bahasa aku kayak anak Jakarta Selatan banget. Gak apa-apa, which is literally gak apa-apa. Kayak apa ya? Kayak setiap harinya tuh kayak yang aku lebih, maksudnya aku rasa bermanfaat banget di hidup aku sekarang gitu. Setiap harinya kita ketemu sama orang baru. Dari krunya gitu kan, dari teman-teman kerjanya, terus apalagi ya sudah pasti penumpang setiap hari ketemu orang-orang baru gitu kan, ketemu sama mereka, ngobrol sama mereka mau nggak mau gitu kan. Terus fasilitas yang diberikan dari airlines, dari masing-masing airlines sampai sejauh ini aku juga setiap masuk airlines alhamdulillah, maksudnya kayak aku lihat dulu gitu loh, di sini kalau misalnya kita kerja di airlines ini fasilitasnya apa nih yang kita dapetin gitu kan. Kayak insurance, tiket,
tiket free, dari yang free sampai yang diskon sampai 90%, unlimited itu kita dapetin. Itu tuh udah pasti, tapi tetap balik lagi setiap airlines punya regulasinya masing-masing ya. Oke. Terus ID card yang maksudnya ID card kita tuh maksudnya aku bikin anak-anak di sini bilang ID card sakti gitu loh. Jadi kita punya ID card kerjaan kita tuh bisa kita bawa anytime dan kayak bisa kita pakai kayak di hotel atau di rumah sakit atau di toko-toko brand tertentu. Itu tuh kita cuma kayak showing ID kita dapat promo gitu loh. Oh gitu? Iya. Kayak gitu-gitu, terus kayak apa ya? Oh, fun fact juga nih. Iya, terus kayak traveling partnya sih yang aku nggak mau munafik gitu. Maksudnya kayak sebenarnya banyak yang bilang kalau misalnya di interview untuk dulu nih kisi-kisinya dibilang kalau misalnya mau jadi pramugari terus di interview pasti ditanya tuh kan, kamu kenapa mau jadi pramugari gitu kan? Pasti rata-rata pada bilang saya aku suka jalan-jalan, aku suka datang ke tempat yang baru, bla bla bla. Jangan kayak gitu juga gitu kan? Iya. Jangan jujur banget kayak gitu juga gitu loh. Karena kalau jatuhnya kalau jawabnya kayak gitu, oh berarti nih anak emang tujuannya itu gitu, bukan maksudnya bukan mau nyari hal baru gitu. Maksudnya sebenarnya tujuannya ke situ, tapi bahasanya lebih dirapiin lah, ngerti gak sih? Dulu apa Cek? Penyampaiannya. Aku bilangnya ya, karena aku suka ketemu, aku suka belajar hal baru aku bilang. Dan aku lihat di dunia pekerjaan ini tuh bakal banyak banget yang aku bisa dapetin. Maksudnya kayak banyak hal-hal baru yang bisa aku dapetin gitu loh. Bukan cuma knowledge aja gitu loh. Bukan cuma knowledge, aku bisa ketemu banyak orang baru, aku bisa ketemu, maksudnya kayak menemukan hal baru di dunia ini gitu loh. Bukan cuma kayak negara baru yang aku kunjungin atau misalkan makanan baru di negara itu yang baru aku rasain, akan aku rasakan atau gimana, enggak gitu. Jadi lebih ke pengalaman yang memang aku cari di sini, dan memang pramugari jadi being a cabin crew tuh memang mendukung banget dengan passion aku gitu. Terus banyak sih Vin, maksudnya kayak kita traveling semua orang siapa sih yang nggak suka gitu kan? Iya. Tapi yang the most banget gitu, maksudnya kayak mungkin pernah satu pesawat bareng Tony Fernandes mungkin gitu kan, atau siapa gitu nggak sih? Tony Fernandes, aku kalau satu pesawat sih aku belum pernah bawa dia, cuman aku sering banget ketemu sama dia tuh orangnya humble banget. Jadi dulu aja pas masih training di AirAsia, aku kan 2 bulan tuh di Kuala Lumpur training. Dia tuh sering datang di kantin gitu, minum kopi, dan dia tuh benar-benar kayak bukan tipe pemimpin yang kayak ini meja gue dan orang-orang gue doang gitu. Dia tuh beneran bawa kopi keliling gitu, nyapa ke kelas, dia nyapa, terus di kantin dia nyamperin ke meja-meja kita, dia ngobrol gimana kelasnya hari ini. Terus kadang dia traktir kita juga gitu. Pas aku di Bali pun dia datang ke Bali, dia ngadain gathering, dan bener-bener gathering yang bener-bener gathering kayak santai banget gitu, dan dia kayak ngobrol sama semua orang gitu. Jadi kita tuh nganggap dia tuh lebih, ya kita nganggap dia bos, tapi lebih ke bos yang memang bisa jadi teman, ngerti gak sih? Kayak asik gitu. Berarti kayak di filmnya banget ya berarti ya? Iya, bener-bener parah sih Mas Lau, karena dia kan, maksudnya kalau kamu memang tahu Tony Fernandes ya memang seperti itu dia gitu, karena dia emang ngebangun semuanya dari awal kan, dari zero sampai sekarang, dan benar-benar humble banget, jadi memang luar biasa sih, panutan. Oke, itu kan yang enak ya, banyak banget nih jalan-jalan, ketemu siapa. Nah, yang duka, yang nggak enaknya, yang mungkin udah nggak pengen inget, tapi karena ditanya makanya jadi mau nggak mau jadi inget gitu. Apa tuh kira-kira? Sebenarnya sih kalau misalkan ada yang nanya kayak gitu, satu hal yang aku langsung kepikiran tuh. Apa tuh? Dalam otak tuh langsung inget kejadian dimana kalau diomelin penumpang udah biasa ya kan. Cuman yang lebih berat adalah dimana kondisi keadaan hati lagi luar biasa gundah gulana ya kan. Saya lagi sedih banget nih, lu lagi di momen dimana lu tuh kayak
sedih banget, parah gitu. Maksudnya kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi mau nggak mau lo harus kerja, Betul. lo harus ketemu sama orang gitu, lo harus senyum sama orang, lo harus kayak Ah. nunjukin kalau lo tuh baik-baik aja gitu kan. Waktu itu keadaannya memang lagi keadaan kondisi keluarga di rumah, nyokap lagi sakit. Terus aku kebetulan jauh dari rumah gitu, nggak bisa pulang juga. Terus habis itu harus terbang, penerbangannya delay. Delaynya bukan cuma kayak delaynya delaynya tuh kayak berkelanjutan, ngerti nggak sih? Jadi kayak udah boarding, delay, dan kita nggak bisa gitu untuk membiarkan penumpang nunggu di pesawat. Akhirnya kita turunin, kita naikin lagi, habis itu kita turunin lagi, naikin lagi, turunin many times sampai 3 kali kalau nggak salah. Dan itu pun wajar penumpang untuk marah gitu kan. Untuk marah, dan sampai pada akhirnya nggak bisa berangkat kalau nggak salah, nggak bisa berangkat. Dan mereka marah-marahnya bukan cuma marah-marah biasa lagi, kayak setiap krunya tuh disamperin, ditunjuk-tunjuk, dimaki-maki, sampai divideoin. Terus waktu itu bukan Mumbai deh kalau nggak salah, aku sampai lupa Pin. Waktu itu ke Jepang waktu itu kalau nggak salah. Di Jepang. Iya, di Jepang. Ya, aku ingat banget karena aku ingat banget. Jadi akhirnya diturunin, kita sampai divideoin, diteriakin, dan itu maaf yang aku bikin sedih adalah itu penumpang orang Indonesia semua. Dan itu di airport sana gitu loh, Pin. Iya. Di airport di Narita waktu itu, mereka ngamuk-ngamuk, mereka ngancurin fasilitas di sana, fasilitas airport di sana. Terus waktu itu kan kita juga bawa koper besar kan, mau nggak mau kita harus ngantri sama penumpang yang lain untuk ngambil koper kita. Ada beberapa kru aku yang ditahan, termasuk aku. Waduh, ditahannya gimana teh? Ditahan, mereka nggak terima sama perusahaan kita, mereka nggak terima, mereka nggak mau tahu, maksudnya dia nunjuk, maksudnya kayak sebenarnya oknum sih, kayak oknum, sebenarnya nggak semua kayak gitu, kayak oknum tertentu tuh kayak marah-marah sambil videoin kita, nunjuk-nunjuk kita, benar-benar nunjuk-nunjuk muka kita, terus kayak maki-maki kayak nggak terima. Dan waktu itu kebetulan alhamdulillah di sana tuh cepet ya, maksudnya kayak keamanannya, si staf keamanannya cepet banget, nggak lama datang sampai ngedatengin polisi. Akhirnya ya udah kita diamanin sama polisi gitu. Kalau nggak gitu, walau alam gitu. Baru tadi mau nanya nih kan, maksudnya sebenarnya kayak, berarti orang di Jepang sana masih suka video-videoin sama ngerusak juga ya, ternyata orang Indonesia ya. Orang Indonesia. Iya, yang kagetnya tuh waktu itu teman aku yang sharing di Instagram gitu loh, yang share ke aku. Ini ada lu, dia bilang kayak gitu kan. Aku benar-benar kelihatan banget karena waktu itu kebetulan aku yang jadi tuh kalau di suatu penerbangan ada purser yang benar-benar bertanggung jawab di cabin ya, kita ngomongin cabin. Jadi misalkan krunya ada waktu itu tuh ada berapa? Ada 9 orang. Jadi dari 9 itu ada purser yang bertanggung jawab, benar-benar ketuanya lah gitu kan. Terus ada wakil ketuanya gitu kan. Nah waktu itu kebetulan terserah aku pada saat ditahan itu tuh memang kebetulan kan cuma beberapa orang bawa koper kan, dan termasuk aku gitu loh. Jadi sisanya udah jalan ke bus untuk balik lagi ke hotel. Dan aku di situ bener-bener yang kayak udah kayak apa ya, udah bingung. Jadi kayak bener-bener di zoom muka kita semuanya. Dan kita nggak bisa ngomong apa-apa karena kita pakai seragam, ngerti nggak? Oke, benar-benar. Kita maksudnya sebenarnya kayak bawaannya tuh kayak, aduh. Tapi kita pakai seragam, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa kasih statement apa-apa, kita apalagi ngelawan gitu kan, karena kita bawa seragam kita gitu kan, bawa nama airlines kita, jadinya ya itu dia, kita harus benar-benar masih harus tersenyum di semua kondisi. Wah, walaupun sebenarnya hati, perasaan atau memang emosi sudah benar-benar di atas kepala, udah pengen muncak, udah pengen keluar gitu, cuman tetap mau nggak mau itu harus tahan, benar-benar tahan, nggak bisa ya. Kita cuma minta maaf Bu, apapun kondisi yang terjadi sekarang, kita hanya menjalankan tugas saja di sini. Apapun misalnya Ibu kalau misalnya mau komplain atau apa, boleh silahkan langsung ke pihak dari, maksudnya langsung ke pihak airlines ya gitu. Nanti kita dibantu, kita report juga dari pihak krunya gitu. Udah, tapi ya itu dia. Tetap mereka ngelihat pramugarinya yang ditunjuk-tunjuk. Dendam aja gitu, kayak udah karena udah nggak ada lagi yang bisa dimarahin, ya udah yang ada aja gitu kan kayaknya.
Padahal sebenarnya sama juga, kita juga kayak bolak-balik gitu, capek, beberapa kali ganti udah pakai seragam. Sebenarnya dari hotel pun udah resign terus tuh, udah Oh resign udah gitu. ganti pakai seragam gak jadi berangkat. Terus habis Hmm. itu pasnya udah boarding ya, wajar sih mereka marah. Cuman kan mungkin ya cara orang kan beda-beda ya. Cuma pada saat itu memang chaos banget sih, chaos banget. Tapi alhamdulillah sama teman-teman aku semuanya krunya bisa handle secara baik sih, sampai akhirnya dari pihak perusahaan juga ngucapin makasih juga gitu sama kita gitu. Apresiasinya kita terima alhamdulillah gitu. Maksudnya kayak karena ya kita solve problemnya ya nggak maksudnya kayak udah beres gitu. Maksudnya kayak alhamdulillah nggak ada gimana-gimana. Cuma ya itu dia muka terpampang di Instagram. Iya. Terkenal tapi bukan terkenal yang baik ya jadinya ya. Itu dah makanya nggak apa-apa biar ada cerita nanti di masa depan. Oh iya sebenarnya kalau nggak ada itu kan nggak bisa ditanya juga nih barusan kan. Tadi sempat mau nanya ada mitos dan fakta. Berarti mitos sebenarnya pertanyaan pertama mitos fakta itu sebenarnya satu. Bener nggak sih kalau jadi pramugari itu banyak duit? Kalau dibilang kayak gitu, aku sih di sini cuma mau bilang aku maksudnya walaupun aku dari dulu jujur aku mau jadi pramugari karena aku ngelihat slip gaji kakak aku gitu, SMS gaji transfer kakak aku nggak mau bohong gitu. Cuma maksud aku kayak sebenarnya sih mau kerja apapun lebih ke apa ya Fir? Jadi kalau misalnya jadi pramugari ini tuh kita sebenarnya balik lagi gitu. Apalagi lagi kayak gini nih, lagi corona gitu kan. Sebenarnya dari semua kerjaan juga lagi down banget sekarang kan. Jadi jadi pramugari itu tergantung jam terbang, tergantung layover, gitu loh. Kalau mau dibilang banyak, kayak kalau kita jam terbangnya banyak dan layovernya banyak, ya alhamdulillah itu sudah bisa dipastikan dapat agak ya lumayan gitu. Lumayan lah ya. Iya gitu. Cuman kalau lagi kayak gini nih, lagi corona, kebetulan anak-anak di sini semuanya, apalagi di sini Saudi Arabia luar biasa ketatnya gitu. Dari awal corona ada, dia benar-benar langsung lockdown, nggak ada penerbangan keluar masuk gitu kan. Dan sekarang lagi kemarin dari mulai Januari udah buka sebenarnya, tapi kemarin case-nya naik lagi, tutup lagi gitu loh. Sebenarnya bukan lockdown sih, lebih ke jadi dia nggak terima orang masuk. Jadi kayak non citizen nggak bisa masuk kecuali kalau medical, kalau orang-orang tertentu lah yang bisa masuk gitu. Jadi ya totally sebenarnya kayak lockdown lagi sih. Jadi tadinya juga aku bulan ini mau pulang kan, jadi akhirnya nggak jadi. Jadi ya gitu. Jadi jam terbangnya nggak lagi kurang bersahabat akhir-akhir ini. Udah setahun lah ya. Setahun ya benar-benar. Maret setahun tuh ya. Iya, udah setahun. Cuman maksudnya syukur aja dengan kondisi yang sekarang masih dikasih kesehatan, masih dikasih kerjaan, masih ada penghasilan gitu kan. Semuanya disyukurin aja. Insya Allah everything will be getting better soon gitu kan. Iya. Once keadaannya membaik, semuanya juga akan membaik gitu kan. Yeah. Karena aku juga sedih sih Tin, teman-teman yang maksudnya yang satu kerjaan sama aku dari banyak banget yang kayak diliburkan, disuspend, terus sampai ada yang diberhentikan gitu kan. Itu sedih banget gitu. Cuman maksudnya kayak apa ya, untuk kondisi sekarang yang penting sehat dulu deh, dulu. Untuk masalah kerjaan insya Allah semuanya juga nanti ngikutin gitu kan. Berarti kalau selama kemarin awal-awal lockdown Maret ya, kalau di Indonesia Maret, waktu itu di Jeddah di Jeddah ya waktu itu, di Jeddah atau apa masih di Riyadh teh waktu itu awal-awal? Aku masih di Riyadh waktu itu. Awal-awal ya? Masih di Riyadh, Maret pindah Jeddah tuh Mei. Oh berarti selama Maret sampai Mei itu nggak kerja atau gimana? Sama sekali? Nggak kerja sama sekali. Wih bete banget tuh. Beneran asli. Jadi kayak lebih ke, tapi kalau aku nggak mau yang ngoyo ya, maksudnya ya udah berarti memang harus libur gitu kan. Apalagi kan jujur kayak dari 2011 sampai kemarin sebelum corona itu kan maksudnya aku kayak nggak ada jeda banget kan. Jadi kayak bener-bener aku nggak pernah ngambil libur panjang gitu. Waktu terbang ya ada sih cuti palingan sebulan, habis itu terbang lagi. Mungkin yang memang udah dikasih waktu buat ya udah libur dulu, nikmatin waktu dulu. Jadi alhamdulillah maksudnya kayak aku kayak ngisi lebih ke apa, berarti sekarang
libur kayak gini emang anaknya nggak bisa diem, jadi lebih ke ikutan kelas online apa kayak gitu Oh, kan, cari belajar kegiatan. masak Iya. ya kan. Oh iya benar-benar. Gitu Kalau kan. ngelihat, kalau buat yang denger nih, ntar mungkin nanti mau ngelihat Instagramnya Teh Suci, lihat tiba-tiba pokoknya malam-malam tuh, kalau malam waktu di bagian Indonesia tuh bisa mendadak ada banyak makanan. Itu, itu lumayan menghibur itu, lumayan menghibur, lumayan menghibur. Lebih ke apa ya, maksudnya kayak ya mumpung banyak waktu gitu, maksudnya Benar. mumpung banyak waktu, memang aku juga dari dulu pengen banget belajar masak, jadi memanfaatkan waktu semaksimal mungkin gitu, jadi lebih ke kadang kalau dulu kan pulang kerja capek lapar beli gitu kan, beli order gitu kan. Kalau sekarang lebih banyak waktu, jadinya ya kenapa enggak gitu, maksudnya kenapa enggak belajar bikin sendiri, dan ternyata ya nggak sesuai yang sesuai yang dibayangin gitu, ternyata semuanya juga semuanya sih, bukan cuma masak doang, apapun bisa dipelajari gitu loh sebenarnya, asal ada usaha dan kemauan aja. Siap. Sekarang ada pertanyaan Teh, kan sempat di yang ibaratnya yang domestik sama yang international ya, mesti ngomongnya mesti begitu ya kan. Terus apa sih yang dikangenin ketika kayak sekarang kan jarang-jarang ke Indo nih, apa sih selain keluarga ya, selain keluarga apa sih yang dikangenin? Yang dikangenin lebih ke, jadi sebenarnya kita juga di sini kan ada rute Jakarta ya kan. Jangankan rute Jakarta, aku dapat rute Kuala Lumpur aja aku udah seneng banget. Oh gitu. Karena maksudnya kayak dapat penumpang yang isinya ya maksudnya kayak orang Asia yang bahasanya juga hampir sama kayak kita tuh, jadi kayak lebih ke oke, hari ini libur dulu deh ngomong bahasa Inggrisnya, ngerti gak sih, kayak lebih enak aja gitu loh. Begitu ya? Kayak oke, iya bener-bener kayak apa ya, kayak ngobrolnya juga lebih enak lah, nggak bisa dipungkiri gitu, dengan bahasa yang hampir sama gitu kan sama mereka. Kebetulan sih aku belum pernah dapat rute Jakarta, dan semoga insya Allah secepatnya sih. Amin. Pengen banget terbang ke Jakarta. Itu sih lebih ke surfingnya, karena kalau misalkan orang Asia nggak bisa dipungkirin mereka lebih nice ya. Kayak aku nggak bilang yang lain rude, nggak. Cuman kalau satu rumpun tuh lebih ke kayak aku nggak tahu, seneng aja gitu Pak. Aku sekali dua kali maksudnya beberapa kali sempat ketemu sama di penerbangan ke Eropa, ada penumpang orang Indonesia. Sebenarnya orang Indonesia bisa ketebak dari mukanya juga udah tahu gitu kan. Itu kayak sengaja nyapa gitu Kak. Apalagi lihat pasportnya gitu pas masuk pesawat, oh orang Indonesia, aku ajak ngobrol gitu kan. Kayak lebih apa ya, lebih senang aja gitu. Maksudnya kayak lebih senang ajak ngobrol mereka gitu. Maksudnya kayak ketemu sama orang sekampung gitu kan. Jadinya kayak jadi hiburan aja buat aku gitu loh. Nggak tahu nih, ini ada pertanyaan awam nih Teh. Misalnya pas lagi jatahnya libur, terus tiba-tiba mengharuskan untuk mendadak terbang, itu bener nggak sih? Pernah nggak? Bener banget, sering banget itu terjadi. Sering banget terjadi. Tapi maksudnya setiap airlines, seperti yang aku bilang, regulasinya beda-beda ya. Jadi ada airlines, kayak airlines aku yang sekarang, kita setiap bulan itu pasti dapat days off 6 hari in a row. Dan days off in a row 6 hari, tapi maksudnya kayak misalkan ini nih, minggu pertama libur, minggu kedua kerja 5 hari, 2 harinya libur, minggu ketiga 3 hari libur, sehari libur, terus kerja lagi gitu loh. Tapi ada pattern yang 6 days in a row gitu kan. Kalau di perusahaan aku di sini, jadi kita ada sistem di mana kita bisa submit di sistem, kita willing to fly. Untuk nambah ya, pastinya nambah jam terbang, nambah penghasilan juga gitu kan. Cuman kalau memang benar-benar pengen free, ya nggak usah, yaudah jadi nggak usah submit gitu kan. Kalau misalnya memang perusahaan butuhin kita banget, emang lagi kurang banget, itu mereka bisa telepon kita. Cuman kalau statusnya kita days off, kita bisa nolak. Nggak masalah tuh. Jadi nggak masalah, kecuali kalau status kita standby. Namanya standby home itu benar-benar kita misalkan dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi kita standby, mereka bisa telepon kita anytime, dan kita harus ready dalam waktu, bisa aja mereka minta kita dalam waktu 10 menit udah harus siap gitu. Bener-bener gitu. Dadakan banget ya, asli ya, dadakan. Tapi kalau lagi rezeki ya udah, misalnya nggak kepanggil ya udah hitungnya libur juga, cuman ya tetap deg-degan gitu kan, takutnya kepanggil, jadi kita harus be ready at any time gitu. Tapi kalau aku anaknya emang demen
kerja demen cari duit sih sebenarnya. Workaholic ya. Jadinya kalau misalkan lagi standby gitu tuh berharap banget ditelepon gitu. Maksudnya kayak udah jauh-jauh kerja ke sini buat leye-leye buat apa gitu loh. Maksudnya tuh kayak biar sekalian aja gitu loh. Tapi pernah nggak Teh pengalaman kalau misalnya pas lagi kosong nih, misalnya mendadak lagi pergi kemana, misalnya nggak jauh-jauh lah, misalnya lagi ke Dufan misalnya gitu, terus tiba-tiba disuruh datang gitu, disuruh tugas, pernah nggak gitu? Kalau aku sih kalau memang bener libur, aku berani untuk pergi. Tapi kalau tadi bilang statusnya standby, aku akan berani pergi jauh-jauh gitu. Tapi pernah tuh waktu itu lagi base di Bali, aku kan 5 tahun di Bali tuh pas di RCX. Ya tahu sendiri kan Bali, ya ampun gitu kan, kayak nggak mungkin banget diam di kosan doang. Pergi terus lagi sasetan kalau nggak salah, terus tiba-tiba ditelepon harus terbang, ya mau nggak mau, bener-bener langsung pulang. Kayak ya udah pulang langsung siap-siap. Berarti mirip pramugari itu mirip-mirip kayak tentara berarti ya? Iya gak sih? Kayak kalau tiba-tiba disuruh siap-siap gitu kayak tadi karena standby itu kan, satu standby itu kan. Jangan salah, Pin, trainingnya aja luar biasa. Mungkin orang-orang di luar sana nganggap kerjaan kita, pramugari, fancy. Kerjaannya apa sih di atas pesawat, cuma lenggak-lenggok doang, ngasih minuman, ngasih makanan. Ya, aku nggak mau pungkirin kalau misalnya pandangan orang-orang di luar sana seperti itu. Dan aku mengiyakan, ya memang kayak gitu. Cuman trainingnya itu kalau boleh aku kasih tahu gitu kan. Boleh. Trainingnya itu proses aku pas lagi masih 0 hour ya, dari awal aku join airlines, benar-benar gak ada pengalaman. Join di AirAsia aku 6 bulan total trainingnya. 2 bulan aku di KL, sisanya aku di Indo. Dan itu trainingnya prosesnya kita belajar benar-benar yang kayak banyak banget yang kita pelajarin. Bukan cuma kayak belajar tentang pesawat doang, ya kan. Belajar etiket, cara kita dari duduk, dari cara kita makan, cara kita ngomong, terus menghadapi keadaan darurat, ya kan, di pesawat gitu kan, terus bertahan hidup. Bertahan hidup maksudnya kayak kalau misalnya emergency nih, amit-amit gitu kan, kecelakaan di darat atau di laut, kita harus bertahan hidup kalau kita misalkan amit-amit mendaratnya di hutan atau di padang pasir, itu benar-benar itu belajar semuanya, belajar gitu. Dan kita belajar first aid juga, dari cara nanganin orang yang kayak cuma kayak ngadepin mabok udara sampai lahiran tuh kita udah harus bisa. Serius, bener-bener kayak kita pelajarin semuanya, kasih CPR, kasih nafas buatan, nafas buatan untuk medical ya, kebutuhan medical. Iya. Terus habis gitu, pokoknya belajar semuanya sampai kita tuh harus benar-benar kayak berani kayak loncat ke air gitu kan. Ada beberapa airlines yang beneran loncat di laut gitu kan. Walaupun sebenarnya kita pakai pelampung juga, tapi untuk mengumpulkan keberaniannya itu nggak semua orang bisa gitu loh, Pin. Iya benar. Iya gitu loh. Terus belajar serving makanan mah itu udah pasti gitu kan, serving makanan, minuman, penumpang gitu kan. Dan problem solving semuanya udah sepaket ini sebenarnya sih. Belum lagi setiap tahun kita ini masuknya suka apa duka ya. Mana aja bebas. Kita tuh jadi setiap tahun, bukan ngomongin setiap tahun doang ya, setiap kita mau terbang tuh kan pasti briefing dulu kan untuk informasi penerbangan kita, penumpang kita berapa, rute kemana, terus pasti setiap kru tuh ditanya untuk safety knowledge-nya. Dan si perser kan yang nanyain, yang kasih kita pertanyaan, dan itu pertanyaannya bisa apa aja. Bisa apa aja. Contohnya? Dan kalau kita nggak bisa, misalkan kalau misalkan dekompresi di pesawat, first step yang kamu harus lakuin apa, gitu. Atau enggak, dalam keadaan emergency, kita dapat signal, ini keadaan emergency, dapat komen dari captain, apa yang harus kita lakuin gitu loh. Jadi kita nggak bisa langsung kayak misalnya keadaan emergency, kita landing emergency, nggak bisa langsung main keluarin penumpang aja. Kita harus nunggu pesawat benar-benar berhenti total, harus nunggu signal dulu, keadaan lihat di luar aman, nggak ada api, nggak ada asap. Terus buka pintu pun ada caranya. Kita harus make sure slide-nya fully inflated, maksudnya harus benar-benar fully ngembang. Terus harus ngeluarin semua penumpang itu dalam waktu 90 detik.
itu benar-benar harus kita tuh memang ada ujiannya, dalam 90 detik kita harus ngeluarin semua penumpang dari pesawat itu, termasuk kita. Dan kita yang terakhir keluar dari pesawat. Oh, harus ya? Harus gitu ya? Masa iya saya kayak gitu mengeluarkan diri sendiri dulu. Siapa tahu kan namanya panik kan, latah gitu kan, latah kan duluan gitu kan, siapa tahu selamatin yang di bawah, udah siap-siap di bawah gitu nungguin gitu kan nggak tahu. Gitu, kita dituntutnya seperti itu. Tapi alhamdulillah sih amit-amit ya jangan sampai. Tapi pernah nggak sih Teh, maksudnya mungkin nggak tahu teman-teman kali ya, teman-teman Teteh yang akhirnya yang tadi misalnya ada yang bantuin lahiran, itu bener pernah ada kejadian nggak? Maksudnya yang kejadian-kejadian epic aja gitu, tapi yang akhirnya kepake juga. Kalau aku pribadi sih, dan maksudnya yang teman-teman aku sih nggak ada, cuman aku sempat dengar cerita dari instruktur aku, dan kebetulan kalau kejadian seperti itu terjadinya itu kebanyakan di long flight ya. Oke. Kayak di long flight, dan kebetulan di airlines aku sekarang tuh pasti tuh kayak setiap beberapa tahun tuh ada aja gitu yang kejadian seperti itu, dan alhamdulillah semuanya lancar. Oh, gitu. Mungkin beres-beres jadi pramugari jadi bidan kali ya dia. Bisa sebenarnya bisa. Tapi bisa jadi apa aja. Tapi ya berarti bisa jadi apa aja. Tapi waktu training ada yel-yel gitu nggak sih? Kayak apa kan, kalau kayak tentara kan terpesona gitu. Ini nggak ada ya? Siapa tahu kan. Aduh, sebenarnya joget-joget kepala gitu kan. Lebih ke dulu di airlines yang AirAsia. Kalau AirAsia kan airlinesnya lebih ke fun and friendly ya. Jadi tuh dia benar-benar ke krunya tuh kayak lu tuh harus terlihat fun, terlihat fun, muda, energik gitu, ngerti gak sih? Jadi setiap pagi tuh misalnya kita dibagi kelompok nih, setiap mau mulai kelas tuh kita dikasih tugas buat bikin yel-yel baru setiap harinya gitu, yang benar-benar kayak aku lupa sih ya, maksudnya kalau harus enggak ditanya. Cuman kalau di airlines yang sebelumnya, memang aku ya kayak gitu-gitu tuh udah kayak biasa gitu, tiap hari kita harus benar-benar dituntut untuk lu bikin yel baru, atau lu harus berani nyanyi di depan, lu harus berani joget, lu harus gimana nih kalau misalnya ada penumpang ulang tahun, gimana nih kalau ada penumpang lagi honeymoon, ngasih hiburannya seperti apa, itu benar-benar dituntut gitu loh. Berarti waktu itu memang dituntut entertain sekali ya, berarti ya? Iya, seru sih, seru banget. Yang terakhir nih Teh, bukan pertanyaan sih sebenarnya, poin terakhir. Kira-kira ada punya pesan-pesan nggak sih buat orang-orang yang entah mau jadi pramugara atau pramugari yang di luar sana, yang kayaknya wah menarik nih, ada pesan-pesan nggak, intinya gitu aja deh. Buat teman-teman yang pengen jadi flight attendant ya, jadi pramugari atau jadi cabin crew, sama aja. Sebenarnya nggak usah takut kayak jadi pramugari itu harus cantik, harus pinter, bla bla bla. Itu tuh bisa learning by doing gitu loh. Ya aku nggak pede kok. Aku dulu kayak ngerasa, aduh gila saingan aku cantik-cantik banget. Mereka lulusan ITB, mereka lulusan UGM, sedangkan aku apa gitu. Cuman alhamdulillah ternyata aku bisa satu kelas sama mereka, ngerti nggak sih? Being a cabin crew, it's not about you are a pretty, the pretty one or the smartest one gitu loh. Cuman lebih ke someone who are adaptable and able to think, speak, and act like a cabin crew. Semuanya itu bisa dipelajari. Asal ada niat sama usaha, jangan lupa doa, ya kan? Betul. Dan dukungan dari orang tua. Bener banget. Begitu. Berdoa kalau orang tua nggak dukung buat apa, ya kan sebenarnya. Iya. Jangan jadi anak durhaka gitu. Sedap. Tapi gini deh, sorry. Nih jadi ada satu pertanyaan terakhir nih, ada tambahan. Kira-kira apa sih yang mesti banget dipunyain? Misalnya segini, sebelum mendaftar nih, misalnya. Oke. Yang harus banget punya. Oke, yang harus punya menurut aku sih, bagi adik-adik yang sebelumnya emang udah sering nanya sama aku selalu jawab, kalau misalkan, sebenarnya kalau mau coba kerjaan apapun, modal pertama kita harus pede sih, percaya diri gitu kan, bener-bener harus yakin gitu, itu bisa gitu loh. Terus di sisi lain lagi untuk spesifik untuk jadi cabin crew-nya gitu, basic bahasa tuh memang penting banget di industri airlines ini gitu. Apalagi bahasa Inggris. Apalagi kalau misalkan teman-teman di sini punya
punya modal bisa menguasai bahasa lain, itu tambah nilai plus lagi. Oke. Gitu loh. Terus sisanya, iya semuanya bisa dipelajarin kok learning by doing. Maksud aku untuk modal yang utama sih pede aja, dan lebih pede lagi kalau kamu sudah pede dengan kemampuan bahasa kamu, terutama bahasa Inggris ya. Ya bahasa Indonesia udah pasti lah bahasa kita. Maksudnya kayak apalagi kalau kamu pengen benar-benar coba airlines internasional, itu benar-benar penting banget. Dan apalagi kalau kamu bisa bahasa lain, itu luar biasa. Pasti airlines bakal kayak ngelihat kamu tuh nilai plusnya akan lebih daripada yang lain kalau kamu punya penguasaan bahasa lain. Oke. Gitu. Berarti 2 poin yang penting, pede sama bisa bahasa asing ya, fasih ya kalau bisa. Kalau ngomongin sorry aku tambahin. Iya, nggak apa-apa. Karena kalau ngomongin maksudnya kalau fisik gitu kan. Kalau fisik karena setiap airline itu beda-beda. Kayak tinggi, karena banyak mempermasalahkan masalah tinggi gitu kan. Kalau tinggi setiap airline memang beda-beda. Di Indonesia aja setiap airline beda-beda. Ada yang minimum 156, ada yang 158, ada yang 160. Jadi, dan kalau misalkan luar negeri malah mereka rata-rata carinya bukan dari tinggi, Apin. Jadi Amreach. Jadi kita nanti diceknya tuh dari kita berdiri nih, terus kita jinjit, terus habis itu tangan kita harus gapai minimum nge-reach tinggi berapa gitu, height-nya berapa. Jadi banyak kok teman-teman aku yang di sini ya, yang di airlines sini sekarang, yang dulunya coba di airlines Indonesia itu nggak bisa karena tinggi mereka tuh nggak mencapai ketentuan airlines Indonesia. Tapi pas mereka coba di luar, malah mereka masuk gitu loh. Jadi tuh jangan khawatir sama tinggi kamu gitu loh. Yang penting tuh coba. Cari tahu dulu fundamental, bukan cuma saham aja ya, Pin. Yang butuh fundamental. Iya. Jadi sebelum kalau memang kamu pengen jadi pramugari, cari tahu setiap airlines kamu pelajarin, terus mereka rekrutmen untuk cari pramugarinya seperti apa. Untuk masalah fisik itu tergantung airlines-nya. Malah menurut aku kalau untuk airlines luar negeri malah lebih fleksibel gitu loh. Nggak dilihatnya malah nggak dari tinggi, malah dari Amreach gitu kan. Untuk masalah berat badan atau apa itu bisa menyesuaikan. Dan penampilan itu bisa sangat sekali bisa dipelajari learning by doing seperti tadi aku bilang. Wah, gila. Fun fact ya, itu orang-orang mikir gini, mungkin kalau misalnya untuk mencapai flight internasional, perusahaan internasional mungkin harus dari lokal dulu kali ya. Ternyata enggak ya? Enggak. Bisa banget. Oke, terima kasih banyak Teteh Suci, sudah ngobrol-ngobrol 1 jaman lebih. Iya, aku loh yang makasih. Aku kayak pas pertama kali diajak kayak aduh kayaknya aku siapa deh gitu kayak. tapi intinya apapun tadi aku sampaikan semuanya semoga bermanfaat. Terus buat teman-teman yang memang pengen jadi pramugari, aku ikut doain dan dukung dari sini dengan cara tadi dengan penyampaian aku seperti itu. Tetap semangat, berdoa, good luck. Yes, oke. Terima kasih banyak Teteh Suci, langsung dari Jeddah ya. Dari Jeddah, iya. Kita jarak berapa jam loh nih? 4 jam kayaknya. Iya. Ini di sini masih jam 4 sore. Oh, di sini udah jam 8. Iya, 4 jam betul. Malam ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Teh Suci. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Sehat-sehat ya. See you next time. Aku juga sehat-sehat semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.